propose, yang artinya mengajukan. Dengan demikian, proposal itu merupakan suatu bentuk pengajuan, penawaran, baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dan lain sebagainya. Proposal sendiri secara bahasa yaitu suatu proyek kerja yang diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan. Beberapa contoh proposal yaitu sebagaimana terlampir dapat memberikan pemahaman lebih kepada Anda. Misalnya, Anda ingin membuat proposal kredit yang rencananya akan diajukan ke bank. Isi proposal tersebut pada dasarnya adalah penawaran Anda kepada pihak bank mengenai rencana pembukaan sebuah usaha yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kemudian, contoh lainnya yaitu ketika Anda ingin melakukan sebuah usaha, sebelum membuat usaha biasanya diperlukan sebuah proposal yang nantinya akan diajukan kepada pihak-pihak tertentu. Selain sebagai bentuk pengajuan atas apa yang Anda inginkan, proposal juga berfungsi untuk meminta persetujuan atas kegiatan yang akan dibuat. Misalnya, yaitu proposal rencana penelitian yang diajukan mahasiswa kepada pimpinan fakultas. Proposal itu memiliki nilai penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Proposal juga merupakan entry point, pintu masuk untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dengan proposal yang berhasil diterima oleh pihak yang berkepentingan, berarti telah membuka harapan Anda untuk melakukan suatu program, usaha, atau kegiatan yang direncanakan. Anda telah membuka pintu kesuksesan itu dengan proposal tersebut. Tinggal bagaimana kemudian Anda menjalankan apa yang telah direncanakan. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat dari penyusunan proposal. Sesuai dengan pengertian yang dijelaskan tadi, sebagai bentuk pengajuan kepada pihak lain tentang rencana program, kegiatan atau usaha yang akan dilakukan, maka tujuan dari pengajuan proposal itu sendiri adalah meyakinkan pihak yang dituju agar memberikan dana, dukungan, persetujuan atau izin terhadap rencana program, usaha, kegiatan, dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan begitu, proposal sangat berguna, terutama bagi seseorang atau lembaga yang akan melakukan suatu program, kegiatan, atau usaha agar apa yang mereka harapkan bisa berjalan lancar. Secara garis besar, tujuan proposal dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang kedua itu untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga itu untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat itu untuk mengajukan kredit kepada bank. Dan yang terakhir itu untuk mengadakan acara berupa seminar, diskusi, pelatihan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, cara menyusun proposal sesuai dengan kaidah kebahasaan, di mana proposal itu biasanya digunakan untuk mengajukan ide, gagasan, rancangan kegiatan, rencana penelitian, ataupun hal lainnya yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Menurut Churin Inabilah dalam buku Tekun Berbahasa Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan proposal. Di antaranya yaitu struktur proposalnya jelas. Proposal harus dibuat dengan struktur yang jelas karena dibuat untuk meyakinkan orang atau pihak lain. Proposal harus disusun dengan tujuan yang pasti dan tidak mengandung sikap ragu-ragu. Selanjutnya, penggunaan data yang pasti. Proposal
harus menggunakan data yang pasti dalam bagian latar belakangnya. Tidak boleh menggunakan data atau angka yang tidak jelas sumbernya atau bersifat perkiraan. Selanjutnya yaitu penyusunan proposal harus menarik dan jelas, di mana proposal itu harus dibuat semenarik mungkin dan sejelas mungkin. Contohnya itu tata letak gambar dibuat dengan menarik dan penjelasannya yang tepat. Selanjutnya yaitu memperhatikan penggunaan bahasa. Proposal harus disusun dengan bahasa resmi dan baku. Dari segi penulisannya juga harus memperhatikan ejaan yang benar. Nah, setelah mengetahui syarat dalam sebuah proposal, sebaiknya kita juga memahami kaidah kebahasaan dalam pembuatan proposal, yang diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Dalam menggunakan istilah ilmiah pada sebuah proposal, hendaknya disesuaikan dengan bidang ilmu pengetahuannya. Sebagai catatan, jika menggunakan istilah asing yang tidak memiliki bahasa Indonesia, maka tulisan itu dicetak dengan miring. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat argumentatif. Kalimat argumentatif ini berisikan pendapat dari pihak pengaju proposal. Dalam penulisannya itu harus disertai dengan data atau fakta yang akurat. Tujuannya itu agar proposal lebih meyakinkan dan lebih dipercaya keakuratannya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja tindakan, di mana kata kerja tindakan ini dibutuhkan dalam penyusunan proposal. Bentuknya itu bisa berupa langkah-langkah, rencana, atau metode penelitian yang akan digunakan. Yang keempat itu menggunakan kalimat yang mengandung perincian. Kalimat perincian ini bertujuan untuk memperjelas hal yang ingin disampaikan dalam proposal. Kalimat perincian ini biasanya ditulis dengan kata seperti pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya, dan sebagainya. Yang kelima itu menggunakan kalimat yang mengandung pendefinisian. Kalimat pendefinisian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu hal yang dibahas dalam proposal. Kalimat pendefinisian ini biasanya ditulis dengan kata adalah, ialah, merupakan, yakni, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu yang keenam, menggunakan kalimat yang bermakna lugas atau denotasi. Kalimat yang bermakna lugas atau denotasi ini bertujuan supaya isi proposalnya itu tidak ambigu atau bermakna ganda. Maka dari itu pemilihan kata atau kalimatnya itu harus jelas. Jika tidak jelas akan terjadi kesalahpahaman karena pihak yang menerima proposalnya itu tidak mengerti makna atau maksud dari si pembuat proposal itu. Oke, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis proposal. Yang pertama yaitu proposal bisnis, yang kedua proposal proyek, yang ketiga proposal penelitian, dan yang keempat yaitu proposal kegiatan. Yang pertama, proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang dirangkum secara rencana dan gambaran menyeluruh memenuhi ide, tujuan, dan pemikiran biaya, perkiraan biaya suatu proyek tersebut. Dalam dunia bisnis, proposal bisnis ialah peran yang sangat vital dalam mengkomunikasikan sesuatu gagasan dan meraih finansial serta kerjasama. Proposal bisnis biasanya mendefinisikan bisnis, rencana bisnis, memahami potensi besar bisnis, dan mengidentifikasi risiko bisnis.
Yang kedua, proposal proyek. Dalam industri konstruksi, proposal proyek adalah suatu dokumen kolmayam yang disusun untuk menguraikan dan menjelaskan suatu pengeluaran secara rinci atau ide-ide rencana suatu proyek tersebut. Proposal proyek ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan apa-apa yang dibutuhkan pada saat proyek tersebut. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu tahapan yang diharuskan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan atau para pelajar yang lainnya dengan mengerjakan tugas akhir seperti skripsi atau tesis. Ada juga fungsi proposal penelitian. Yang satu, mendapatkan persetujuan yang persetujuan tersebut yaitu persetujuan dari para guru atau dosen-dosen yang mengaku mata kuliah tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran penelitian. Ya gimana ya, seperti penggambaran saja untuk materi-materi yang akan dibahas. Yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang rencana penelitian tersebut. Apa-apa fungsi pada proposal penelitian tersebut, menjelaskan rencana dan juga mampu memahami penelitian tersebut. Yang keempat, yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan salah satu rencana yang wajib dipersiapkan sebelum mengadakan suatu kegiatan, seperti acara makrab yang kemarin dan juga acara-acara yang akan diselenggarakan oleh suatu organisasi. Dalam buku modul pembelajaran bahasa Indonesia yang dirilis Kementerian Pendidikan atau Kebudayaan, dijelaskan bahwasannya proposal kegiatan merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci dan formal mengenai acara kegiatan tersebut. Oke, ada juga fungsi dari proposal kegiatan. Berikut ya contoh-contoh fungsi dari proposal kegiatan. Yang pertama, memberitahukan kepada pihak lain dalam kegiatan yang akan kita jalankan. Yang kedua, mengajak pihak lain untuk terlibat dalam kegiatan yang kita lakukan, baik itu sebagai kontraktor, pembicara, penyelonong dana, atau peran yang lain. Yang ketiga, yaitu mendapatkan persetujuan pihak kedua, seperti dosen lah, dari pihak-pihak manajemen lah bisa. Nah, sudah. Sekian penjelasan informasi dari kelompok kami.